Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan kegiatan magang yang telah saya laksanakan di PT Allrek Lifting Indonesia selama periode 26 Januari hingga 12 Juni 2026. PT Allrek Lifting Indonesia didirikan pada tanggal 15 Agustus 2003 oleh Des Hitz and Sons. PT Allrek Lifting Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang lifting dan rigging yang menyediakan layanan inspeksi, pengujian, sertifikasi, serta penyediaan peralatan angkat untuk berbagai sektor industri. Perusahaan ini berkantor pusat di Jalan Mawarman 19B RT 02, Kelurahan Stinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan merupakan bagian dari jaringan Allrek Lifting and Engineering Supplies yang berasal dari Townsville, Australia. Selama pelaksanaan magang, saya ditempatkan pada bagian divisi Tax and Admin. Pada divisi ini, saya memperoleh pengalaman secara langsung mengenai proses administrasi perpajakan dan keuangan perusahaan. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang saya kerjakan selama magang di PT Allrek Lifting Indonesia. Salah satu tugas yang paling sering saya kerjakan selama magang adalah memilah rangkap invoice beserta dokumen pendukungnya, seperti faktur pajak, delivery docket, purchase order, dan work order. Sebelum dokumen diarsipkan atau dikirim kepada pelanggan, seluruh dokumen harus dipastikan lengkap dan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, saya memeriksa kesesuaian data pada setiap dokumen, kemudian mengelompokkannya berdasarkan pelanggan maupun jenis transaksi. Setelah invoice selesai ditandatangani oleh direktur dan datanya terbukti benar, invoice dibubuhi stempel resmi perusahaan. Stempel berfungsi sebagai tanda bahwa dokumen telah melalui proses verifikasi dan siap digunakan untuk keperluan administrasi lebih lanjut. Selain mengelola dokumen fisik, saya juga membantu proses digitalisasi arsip perusahaan melalui pemindaian dokumen invoice. Dokumen yang telah selesai diproses dipindai menggunakan scanner. Kemudian, hasilnya disimpan dalam bentuk file digital pada server perusahaan. Sebelum disimpan, file diberi nama sesuai ketentuan yang berlaku agar mudah ditemukan kembali, seperti nama pembeli _invoice. Rekapitulasi tax credit tahun 2025. Di bidang perpajakan, saya diberi kesempatan untuk membantu melakukan rekapitulasi tax credit tahun 2025. Pekerjaan ini dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti potong pajak, kemudian mencatat berbagai informasi penting seperti nama pemotong, NPWP, nomor bukti potong, masa pajak, dasar pengenaan pajak, serta jumlah pajak yang dipotong ke dalam Microsoft Excel. Data yang telah direkap kemudian diperiksa kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan input. Rekapitulasi tax credit ini berfungsi untuk melakukan pelacakan terhadap transaksi yang telah dilakukan perusahaan pada tahun kemarin dan mempermudah proses audit. Selain membantu pengelolaan data pajak, saya juga terlibat dalam rekapitulasi dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB tahun 2025. Dokumen-dokumen impor yang dimiliki perusahaan dikumpulkan dan diperiksa terlebih dahulu sebelum data-data pentingnya dicatat ke dalam tabel rekapitulasi. Penyusunan data dilakukan secara sistematis agar informasi mengenai impor perusahaan dapat tersimpan dengan baik. Adapun kolom-kolom penting yang diperlukan dalam rekapitulasi PIB seperti kolom masa, penjual, tanggal bayar, nomor PIB atau SPPB MCP, NTPN, nomor transaksi penerimaan negara, PPN, PPH, dan bea masuk. Rekapitulasi tax rate. Tugas berikutnya adalah membantu penyusunan rekapitulasi tax rate atau kurs pajak yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Data kurs diperoleh dari keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada setiap periode tertentu, biasanya dalam periode 7 hari dan dapat dilihat dari web ortex.org pada ikon data center. Setelah dikumpulkan, kurs yang dibutuhkan seperti euro, US dollar, Singapore dollar, dan Australian dollar disusun ke dalam bentuk tabel rekapitulasi agar mudah digunakan sebagai referensi dalam berbagai kebutuhan perpajakan perusahaan. Pemindaian invoice dan work order tahun 2025. Untuk mendukung pengelolaan arsip digital yang lebih terstruktur, saya juga melakukan pemindaian berbagai invoice dan work order tahun 2025. Sebelum dipindai, dokumen terlebih dahulu disusun dan diperiksa kelengkapannya. Dan nama file yang dipakai untuk proses pemindaian ini adalah nomor work order,
nomor invoice-nya. Pengarsipan dokumen invoice. Pengolahan arsip menjadi salah satu kegiatan penting yang saya lakukan selama magang. Invoice yang telah selesai diproses dibolongi dengan pembolong kertas, kemudian dimasukkan ke dalam banteks mulai dari nomor invoice terkecil hingga yang terbesar. Satu banteks biasanya tersusun atas 16 invoice arsip. Dengan adanya sistem pengarsipan yang baik, perusahaan dapat menemukan dokumen yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan efisien. Melalui tugas ini, saya belajar bahwa kerapian dalam penyimpanan dokumen merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran administrasi perusahaan. Pengiriman invoice kepada pelanggan. Saya juga membantu proses pengiriman invoice kepada pelanggan. Sebelum dikirim, invoice diperiksa kembali untuk memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung telah lengkap dan sesuai dan tidak ada yang tertinggal. Setelah itu, data invoice seperti nama perusahaan pembeli dan nomor invoice dicatat di sebuah buku dan disiapkan untuk proses pengiriman. Invoice yang telah siap dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui beberapa alternatif pengiriman. Pengiriman dapat dilakukan melalui ekspedisi JNE, dititipkan melalui staf kami yang sedang bertugas di luar kantor, atau diambil langsung oleh perwakilan pihak pembeli di kantor. Penerimaan barang dan dokumen operasional perusahaan. Selain menangani dokumen keuangan dan perpajakan, saya juga membantu menerima barang maupun dokumen operasional yang masuk ke perusahaan melalui resepsionis. Setiap barang atau dokumen yang diterima diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaiannya. Kemudian dibubuhi tanda tangan dan stempel penerimaan barang sebagai bukti bahwa barang atau dokumen telah diterima oleh perusahaan. Pemindaian formulir petty cash tahun 2025. Dalam pengelolaan keuangan perusahaan, saya turut membantu proses digitalisasi formulir petty cash atau kas kecil tahun 2025. Berbagai bukti pengeluaran kas kecil dikumpulkan, kemudian dipindai dan disimpan ke dalam arsip digital perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dokumen keuangan sekaligus mempermudah proses pencarian data ketika diperlukan untuk pemeriksaan atau pelaporan serta proses audit perusahaan. Filing dokumen operasional perusahaan. Selain invoice dan dokumen perpajakan, saya juga melakukan filing terhadap berbagai dokumen operasional. Dokumen-dokumen tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya, serta seperti pengelompokan berdasarkan nama perusahaan, tahun, nomor invoice, nama pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian disusun pada suatu tempat penyimpanan yang telah ditentukan, seperti plastik klik besar yang bisa memuat puluhan invoice atau dokumen. Kegiatan ini membantu menciptakan sistem administrasi yang lebih tertata dan memudahkan karyawan dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional. Menjaga resepsionis. Di luar tugas administrasi, saya juga dipercaya untuk membantu menjaga resepsionis ketika diperlukan. Tanggung jawab yang saya jalankan meliputi menerima tamu yang datang ke perusahaan, menerima dan meneruskan panggilan telepon, serta membantu memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Meskipun terlihat sederhana, tugas ini memberikan pengalaman berharga dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, pelayanan, dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan berbagai pihak di lingkungan kerja. Melalui berbagai kegiatan yang telah saya lakukan selama magang di PT Alrik Lifting Indonesia, saya memperoleh banyak sekali pengalaman nyata mengenai administrasi keuangan, perpajakan, pengelolaan arsip, dan operasional perusahaan. Setiap tugas yang diberikan tidak hanya membantu saya memahami penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan di Politeknik Negeri Balikpapan, tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis ketelitian, tanggung jawab, komunikasi, serta kemampuan bekerja sama profesional dalam lingkungan industri. Pengalaman ini menjadi bekal yang sangat berharga dan tidak terlupakan untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.